Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Soleh Arahap dengan NIM 2310802013. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tim performance management atau manajemen kinerja tim. Jadi kita di sini akan sedikit mengupas apa itu performance management dalam tim. Jadi dalam dunia kerja modern, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam bekerja sama. Banyak pekerjaan saat ini yang semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai individu dengan keahlian yang berbeda. Oleh karena itu, manajemen kinerja tim menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai goals-nya. Jadi organisasi secara efektif dan efisien. Di sini saya akan bahas apa itu pengertian dan pentingnya tim. Jadi tim itu dua orang atau lebih yang memiliki peran berbeda, saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai goals yang sama dalam sebuah perusahaan. Jadi dalam sebuah tim terdapat beberapa karakteristik utama yang penting. Jadi yang pertama itu ada namanya interdependence, yaitu setiap anggota tim saling bergantung dalam menyelesaikan pekerjaan. Keberhasilan atau anggota akan mempengaruhi keberhasilan anggota lainnya. Terus di poin yang kedua itu ada namanya shared goals, yaitu dengan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh seluruh anggota di dalam perusahaan tim. Ketiga itu ada namanya dynamic interaction, yaitu setiap anggota tim harus berinteraksi, berkomunikasi dengan baik, dan berkolaborasi selama proses kerja berlangsung. Keempat adalah ada namanya organizational importance, yaitu tim memiliki peran penting dalam membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dan kompleks. Dengan adanya kerjasama yang baik, organisasi dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal dibandingkan jika setiap individu bekerja secara sendiri-sendiri. Jadi mengapa tim penting? Ya, menurut saya mengapa tim itu penting, ada beberapa alasan mengapa tim sangat penting dalam organisasi. Yang pertama itu ada namanya global competition atau persaingan global membuat organisasi harus mampu memanfaatkan keahlian dari berbagai lokasi dan latar belakang yang berbeda-beda. Terus kedua itu ada namanya flexibility. Jadi di sini tim memberikan fleksibilitas yang lebih besar karena anggota dapat ditambah atau dikurangi atau dipindahkan sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga itu ada namanya complex work. Jadi di sini tuh dia tuh banyak pekerjaan yang ini membutuhkan berbagai macam kompetensi sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Keempat itu ada namanya flatter. Flatter itu organisasi yang struktur, organisasi modern cenderung lebih datar dan tidak terlalu hierarkis sehingga membutuhkan kerja sama tim yang kuat. Oleh karena itu alasan tersebut banyak organisasi menjadikan tim sebagai dasar utama dalam menjalankan aktivitas operasional maupun strategisnya dalam lingkup sehari-hari. Terus saya akan masuk kepada jenis-jenis tim. Jadi dalam tim manajemen itu terdapat beberapa jenis tim yang umum digunakan dalam organisasi, seperti work atau service team. Dia itu bersifat permanen dan bertanggung jawab menjalankan pekerjaan rutin sehari-hari. Di sini saya akan sebutkan contohnya itu seperti pelayanan pelanggan, tim administrasi atau tim operasional. Terus yang kedua itu adalah project team. Dia itu bersifat sementara dan dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu. Di sini contohnya itu bisa saya sebutkan itu sebagai pengembangan produk baru atau tim pelaksana suatu acara besar. Yang ketiga itu ada namanya itu network team. Jadi dia itu terdiri dari anggota yang berbeda di lokasi berbeda, namun tetap bekerja sama melalui bantuan teknologi komunikasi. Jadi masing-masing jenis tim memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi.
Terus kita lanjut ke virtual teams. Eh, Seperti saat tahun ini, perkembangan teknologi membuat banyak organisasi menggunakan virtual teams. Virtual teams sendiri itu tim yang anggotanya itu bekerja dari lokasi yang berbeda dan berkomunikasi menggunakan teknologi digital seperti email, video conference, dan platform kolaborasi online. Jadi virtual team memiliki beberapa keuntungan menurut saya yang sangat bagus. Pertama itu meningkatkan fleksibilitas kerja karena anggota dapat bekerja dari mana saja, kapanpun, dan dimanapun ketika waktunya lapang. Kedua itu mengurangi biaya operasional dan perjalanan dinas, tidak lalu mengeruk dana perusahaan untuk perjalanan jauh. Ketiga itu memungkinkan organisasi merekrut tenaga kerja terbaik tanpa dibatasi lokasi geografis. Namun virtual team juga memiliki beberapa tantangan, seperti komunikasi menjadi sulit karena tidak ada interaksi tatap muka secara langsung. Selain itu juga untuk membangun kepercayaan antara anggota tim juga membutuhkan usaha yang lebih besar. Effortnya mungkin cukup besar. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki sistem komunikasi yang efektif agar virtual team dapat bekerja secara optimal. Di dalamnya juga terdapat beberapa tantangan dalam tim performance management, seperti dalam mengelola kinerja tim. Terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi sehari-hari dalam lingkungan performance management tim. Pertama itu ada namanya itu asas relatif individual contribution. Itu mengukur kontribusi masing-masing anggota terhadap hasil kerja tim. Hal ini sering menjadi sulit karena hasil yang dicapai merupakan hasil kerja bersama. Jadi oleh karena itu, kedua adalah balance individual dan tim performance, yaitu menyeimbangkan antara penilaian kinerja individu dan kinerja tim. Menurut saya jika terlalu fokus pada individu, kerjasama tim dapat berkurang. Sebaliknya jika hanya fokus pada tim, kontribusi individu yang banyak bisa tidak terlihat. Ketiga itu ada namanya identify performance measures, yaitu menentukan apa saja indikator kinerja yang dapat untuk menilai keberhasilan tim. Organisasi harus memilih ukuran yang relevan, objektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus ada juga prinsip-prinsip teams performance management. Dia itu seperti untuk mengelola suatu kelompok tim secara supaya lebih efektif. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan, seperti make sure your team is really a team, yaitu memastikan bahwa kelompok yang dinilai benar-benar bekerja sebagai sebuah tim. Kedua itu ada namanya invest in performance analytics, yaitu menyediakan data dari sistem yang mampu mengukur kinerja tim secara akurat dan lebih detail secara jelas. Ketiga itu namanya define measurement goals clear, yaitu menetapkan tujuan pengukuran kinerja secara jelas sejak awal. Keempat itu ada namanya use a multi-method and multi-source approach, yaitu seperti penggunaan berbagai metode dan sumber informasi dalam proses penilaian. Kelima itu ada namanya focus on progress as well as result, yaitu dia itu tidak hanya memilih hasil akhir tapi juga selama proses kerjasama tim berlangsung. Keenam itu ada namanya measure long term change, yaitu memperhatikan perkembangan dan meningkatkan kinerja tim dalam jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, menurut saya organisasi dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat ke depannya mengenai efektivitas kerja sama tim. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasanya dalam tim performance management merupakan proses penting dalam memastikan bahwa tim dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Cukup sekian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.